pagi, Bu. Kita apa namanya kelanjutan dari materi yang kemarin ya. Nah, sekarang kita membahas mengenai diare. Nah, ini diare juga sering terjadi pada slide-nya kelihatan ya? Slide bisa terbaca? Bisa, Bu. Jadi diare itu memang ya dibilang lazim terjadi, bilang gawat ya gawat. Ya, kenapa kok bisa dibilang gawat? Karena diare itu bisa mengakibatkan kondisi pada bayi atau balita itu kehilangan cairan dan juga elektrolit. Kenapa bisa bahaya? Karena itu bisa menyebabkan dehidrasi. Maka kenapa sih diare ini juga dianggap sangat penanganannya karena sangat cepat ya, proses kehilangan cairannya itu sangat cepat. Biasanya efeknya dia juga bisa lemes, rewel, demam sampai tidak sadarkan diri kalau memang frekuensi diarenya sudah sangat lebih dari 5 kali itu. Nah, diare itu sendiri merupakan kehilangan cairan dan elektrolit secara berlebihan. Itu perlu digarisbawahi. Yang terjadi karena frekuensi 1 kali atau lebih BAB yang bentuk tinjanya itu encer atau cair. Ya, itu biasanya diikuti dengan perut yang melilit. Nah, tuh. Keadaan BAB lebih dari 4 kali pada bayi dan lebih 3 kali pada anak. Ya, konsistensi fesesnya itu encer, warnanya bisa hijau, bercampur lendir, bahkan bisa timbul darah. Gitu. Kenapa kok bisa muncul penyakit yang namanya diare? Nah, itu pertama karena infeksi bisa. Infeksi itu karena adanya bakteri, virus, parasit. Misal kamu nih ngajak anakmu nanti, ngajak adikmu jajan sembarangan, orangnya jualan di pinggir tempat sampah, di pinggir gotnya bau, gotnya kotor, banyak lalat di situ, sehingga lalat itu nanti akan menginfeksi si makanan itu yang akan masuk ke dalam perut. Nah, akhirnya timbullah si bakteri, virus, yang parasit ini tadi. Kemudian yang kedua karena faktor malabsorpsi, ya, yaitu mungkin karena karbo, lemak, dan juga protein gagal dalam proses penyerapan nutrisi tersebut. Ya, itu juga bisa terjadi. Mungkin faktor makanan, karena makan basi, ya, keracunan, alergi, itu. Faktor psikologis pada anak yang lebih besar, misal kamu nervous nih mau ujian KTI, tiba-tiba diare, tiba-tiba mual, itu ada. Itu dipengaruhi oleh faktor psikologis. Ya, gejala klinisnya bagaimana? Nah, biasanya anak itu cenderung cengeng dan juga gelisah. Suhu tubuhnya juga cenderung meningkat, ya, nafsu makannya berkurang, dan juga dia BAB terus-menerus, dehidrasi. Kalau sudah dehidrasi, berat badannya turun, turgor kulitnya juga berkurang. Tahu turgor kulit? Tahu ya? Warnanya dengan cara cubitan pada permukaan kulit. Kalau dia tidak kembali dalam waktu 1 detik, berarti tubuh kulitnya buruk, jelek. Ya. Nah, kalau langsung kembali setelah dicubit berarti masih bagus. Kemudian kalau pada bayi itu bisa dilihat daerah UUB, tahu UUB, bregmatika, ubun-ubun besar. Ubun-ubun besar itu biasanya kalau pada bayi itu ada yang berdenyut ya, tahu ya. Nah, itu sampai cekung ke dalam. Itu sudah dehidrasi berat dan harus segera ditangani, ya. Bayi bisa meninggal kalau sampai dehidrasinya tidak ditangani, ya. Tuh. Kemudian nih, kalau misal kamu ada pasien, Bu Bidan, ini anak saya kok diare ya. Nah, apa yang perlu kamu tanyakan? Ini yang kamu tanyakan.
Sudah berapa lama diarenya? Sejak kapan? Apakah ada darah di dalam tinjanya? Kemudian apakah anak masih sadar? Apakah rewel? Kalau rewel nggak usah ditanya ya, mesti rewel banget. Gitu. Dilihat matanya cekung apa enggak. Kemudian silahkan dilihat turgor kulit. Ya, tuh, beri anak minum. Nah, dia mau minum apa enggak? Nah, untuk klasifikasinya ada klasifikasi diare ya. Yang pertama dehidrasi berat. Ya, kalau dehidrasi berat itu dia ya, si anak itu sudah mulai tidak sadar. Mungkin lu udah lemes banget gitu ya. Matanya juga cekung, dia nggak bisa minum, bukan nggak bisa minum karena nggak kuat. Mau minum tuh nggak kuat, badannya lemes ya. Kemudian cubitan kulit perut kembalinya sangat lambat. Kemudian itu kalau dehidrasi berat ya. Kalau dehidrasi sedang ya, itu bisa rewel, gelisah, mudah marah, matanya cekung, haus, tapi dia masih mau minum. Diberi minum dia masih mau. Cubitan kulit perutnya juga jelek. Ya, turgor kulitnya juga mulai jelek. Kalau diare tanpa dehidrasi, nah, dia biasanya masih mau minum, kemudian dia rewel, demam, ya, tapi dia masih sadar. Tuh, dia masih sadar. Misal dikasih minum, dia masih mau. Tuh, ya. Kalau diarenya lebih dari 14 hari, itu bisa menyebabkan dehidrasi. Ya, disebut dengan diare persisten berat. Bisa juga tanpa dehidrasi kalau dia memang rehidrasinya bagus, minumnya bagus, atau bahkan dia sedang diinfus. Ya, tuh. Kalau ada di dalam tinja, itu namanya disentri. Ya, nah, itu juga sudah bahaya. Entah itu darahnya dari anus, perlukaan anus, atau darahnya dari lambung. Nah, itu yang perlu kita lihat. Tapi beda. Darah yang keluar dari anus dan darah yang keluar dari lambung itu beda. Kalau dari lambung biasanya dia lebih gelap. Ya, itu. Tata laksananya bagaimana? Kalau dehidrasi berat, tidak ada klasifikasi lainnya ya, harus segera dirujuk. Nggak bisa kamu kalau tangan sendiri, nanti keburu terlambat karena dia butuh penanganan cepat kalau dehidrasi berat ya. Jangan lupa beri oralit sambil dirujuk untuk perbaikan cairannya dia. Kalau ada kolera ya di daerah tersebut, beri antibiotik untuk kolera ya. Kalau kolera itu nular ya Dek ya, biasanya. Kemudian kalau dehidrasi ringan atau sedang sama, jadi pada prinsipnya untuk diare, entah berat, entah ringan, entah sedang, itu harus rehidrasi. Apa itu rehidrasi? Pemberian cairan, entah cairan minuman, entah cairan makanan, tapi yang terpenting adalah dia harus diperbaiki dulu KU-nya. Tetap rujukan, ya, karena dia harus segera diinfus. Oke, nasihati ibu kapan harus kembali KU setelah 5 hari bila tidak ada perbaikan, konsul dokter. Kalau tanpa dehidrasi, apakah nggak perlu direhidrasi, Bu? Ya tetap. Ya, namanya diare, entah dia dehidrasi, entah tidak, harus tetap diberikan cairan. Intake-nya tidak boleh berhenti. Ya, nah, kalau diare persisten berat, itu atasi dehidrasi dulu ya sebelum dirujuk. Kecuali kalau anak memang punya klasifikasi lain, memang punya penyakit berat ya, yang menyertai, itu beda lagi. Jadi rujuk jangan tangan kosong, infus ya. Kemudian kalau disentri itu beri antibiotik untuk 5 hari biasanya. Ya.
Oke. Kalau misal di rumah, ini kalau di rumah berarti diarenya ringan ya, Dek ya. Maksudnya dia masih sadar, dia masih bisa beraktivitas ya. Jelaskan kepada ibu, jangan berhenti memberikan ASI atau minuman atau susu, makanan, pokoknya apapun lah ya. Nah, lebih sering konsistensinya biasanya 3 jam sekali nyusu, ini kasih 2 jam sekali. Karena apa? Karena dia kan tadi sudah mengeluarkan banyak cairan, dia harus direhidrasi ya. Kemudian beri oralit. Kemudian boleh air yang hangat ya, Dek. Air hangat boleh, kalau dia memang tidak ASI eksklusif. Tapi untuk penanganan diare boleh, nggak apa-apa diberikan oralit. Amannya begitu ya. Ajarkan ibu cara mencampur dan memberikan oralit ya. Berikan 6 bungkus 200 ml sama dengan 200 ml untuk digunakan di rumah ya. Nah, tunjukkan kepada ibu berapa banyak cairan termasuk oralit yang harus diberikan sebagai tambahan bagi kebutuhan cairannya. Kalau kurang dari 1 tahun ya 50-100 ml setiap kali BAB. Kalau balita 100-200 ml setiap kali BAB. Juga beri KIF pada ibu, meminumkannya sedikit-sedikit. Nanti kalau kalian sekaligus meminumkannya muntah deh, asin, ya. Nanti bayinya pasti nggak mau. Jadi sedikit-sedikit nggak apa-apa. Terus diajak mainan, kan nggak jadi ya, asalkan itu nanti dihabiskan. Jika anak muntah, tunggu 10 menit, terus lanjutkan lagi sampai diare berhenti. Ya, jangan menghentikan makanan atau minuman yang dia mau ya, mumpung dia mau biar bisa jadi tenaga, tapi tetap jangan diberikan yang bisa memperparah keadaan diare. Ini sudah ada tabel, nanti silakan dibaca ya, sesuai dengan umur dan juga berat badan. Nah, untuk pemberian oralit ya, nanti dibaca sendiri. Ini cara pemberian oralit. Nah, oke, untuk diare itu yang perlu kalian ketahui ya. Oke, kemudian setelah diare ada lawannya diare, yaitu obstipasi. Kalau diare itu dia BAB terus menerus, kalau obstipasi dia tidak bisa ya. Nah, kenapa kok nggak bisa BAB? Karena adanya timbunan feses yang mengeras. Kenapa? Ya, karena ada gangguan pada saluran pencernaan. Biasanya itu dialami oleh anak bayi, ya bukan anak sama bayi aja ya, kita juga seperti itu. Kalau belum BAB 3 hari, 4 hari itu bisa disebut dengan obstipasi atau konstipasi ya. Nah, kenapa bisa terjadi? Pertama, kebiasaan makan. Mungkin kalau lapar nggak keburu makan, terus dia juga sedang sakit, biasanya lagi dehidrasi. Nah, kemudian sering mengkonsumsi makanan yang tidak ada serat. Nah, ya. Kemudian mungkin ada penyakit yang namanya hipotiroidisme, jadi tidak cukupnya ekskresi hormon tiroid. Ya, akhirnya metabolisme di dalam pencernaan juga berkurang. Ya, keadaan mental, depresi, kayak nervous tadi, itu juga bisa. Ya, kemudian punya penyakit organik seperti wasir atau kelainan kongenital. Kalau kelainan kongenital itu biasanya memang pada bayi ya, bayi baru lahir. Itu sudah terlihat. Ya, kemudian pada ibu hamil bisa nggak Bu terjadi obstipasi? Bisa, karena pada ibu hamil terutama trimester pertama itu sering mengalami gangguan pada pencernaan. Ya, yang satu mual muntah, selain itu juga bisa obstipasi. Kenapa obstipasi? Karena pada saat hamil itu usus-usus di dalam pencernaanmu itu mengalami relaksasi sehingga
Nah, itu mengurangi kinerja si usus itu tadi. Nah, akhirnya kembung, ya kan? BAB-nya juga jarang. Nah, kemudian dia juga bisa mengakibatkan asam lambungnya meningkat. Tuh, kalau pada ibu hamil. Tanda gejalanya pada bayi apa? Nih, kalau pada neonatus tidak ada pengeluaran mekonium dalam 36 jam pertama. Bayi 3 hari tidak mengeluarkan feses. Itu namanya obstipasi. Kalau pada neonatus 36 jam pertama harus dilihat, Dek. Kalau tidak ada feses keluar, tidak ada mekonium keluar, patut dicurigai entah dia obstipasi atau dia atresia ani. Ya, nah kalau atresia ani kan memang nggak punya lubang ya. Nah, akhirnya memang ya fesesnya nggak bisa keluar. Tuh harus diperhatikan. Kemudian sakit dan kejang perut, kaku, perutnya keras, biasanya mengeras. Kemudian pemeriksaan rektal, jari merasa terjepit udara dan mekonium menyemprot. Nah, itu tanda dari obstipasi. Feses besar dan tidak dapat digerakkan dalam rektum. Ini saking kerasnya ya, Dek ya. Jadi harus diberi pelunak feses. Kalau di sini tuh mereknya apa ya? Mereknya Mikrolak. Jadi sebut merek. Mikrolak, Dulkolak, nah kayak gitu. Itu biasanya untuk melunakkan feses ya. Kemudian bisis usus juga janggal ya. Kerucuk-kerucuk aja bunyi terus kayak gitu. Tidak enak badan, anoreksia dan sakit kepala. Jenisnya ada obstipasi akut dan juga kronik. Bisa terjadi apa kalau nggak diobati? Perdarahan, ya, ulcerasi atau obstruksi pasial, diare intermittent dan distensi kolon. Ya, terapinya diapakan? Dinilai asupan makanan dan cairannya bagaimana? Bagus nggak? Sudah berserat nggak? Frekuensi makannya berapa kali? Ya. Nah, kemudian penilaian kebiasaan pola makan dan juga penilaian stresnya jangan lupa. Tata laksananya diapakan? Cari penyebab obstipasi. Kenapa? Yang tadi nih, yang sebelumnya ini tanyakan. Ya, asupan makanan, cairan ini tanyakan. Kemudian menegakkan kembali kebiasaan dehidrasi yang normal. Pengosongan rektum atau diberi enema minyak zaitun yang tadi saya bilang, kayak mikrolak tuh. Ya, tuh tadi obstipasi. Sekarang kita ke infeksi. Infeksi itu terjadi sebelum dan sesudah kelahiran. Kenapa kok bisa terjadi infeksi? Karena adanya bakteri yang namanya Streptococcus ya. Ini kuman usus gram negatif ya, anaerob. Faktor resiko yang bisa terkena infeksi siapa aja? Bayi prematur, BBLR ya, terjadinya KPD lebih dari 18 jam, infeksi intrapartum pada ibu, cairan ketuban hijau, keruh dan berbau, kemudian tindakan invasif, kelainan kongenital atau asfiksia neonatorum. Gejalanya bagaimana? Kalau umum pada bayi itu tampak nggak sehat. Ya, tidak mau minum, dia juga demam, ya. Kemudian ada gangguan pada pencernaan, bisa muntah, diare, kembung. Ya, gangguan pernafasan juga bisa, dyspnea, takipneu, ya, cyanosis bahkan. Kemudian gangguan kardiovaskuler, jantung ya. Denyut jantungnya bisa cepat, terjadi odem dan juga dehidrasi. Kemudian misalkan tak isi jamku sih ya jam 09.00 ya. Kapan? Saiki. SP. Oh, iya iya. Sampai jam 10 kosong terus soal. Iya iya. Tapi aku apa? Lali ya. KR. Iya wis kan denan. Sampai tanggal 09.00 iki gak terus. Aja situ bisa coba ya. Tanggal 8 aja ya aku ya. Aku 8 ono jadwal lah. Ya ono. Oh, karena aku apa jenenge? Apa? SP. SP.
Jam biru. Jam 09.00. Kenapa? Ora kate wisu. Wis tak jagakno tak dipestanokno wis. Ya. Heeh, isekno. Kok aja di sampai tanggal. Aku isone awan sebelum. Ya wis. Ya. Wis ya. Wis sampai tanggal 10 Cuk. Aku tadi jam piro briefingnya? Gak briefing sampean. SP ini. Oh iya, SP. SP ini jam 10. Jam 10 ya. Terus ya. Ya. Ada lagi sama. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian gangguan sistem syaraf pusat ada letargi, jadi irritable dan juga kejang. Dia sudah mulai tidak sadarkan diri. Apalagi kalau yang sudah mengenai gangguan sistem syaraf pusat ini, Dek, berarti bakteri, virus, parasitnya dia sudah sampai ke otak. Ya, berarti dia mempengaruhi sistem syaraf pusat sehingga bisa menyebabkan ketidaksadaran dan juga menyebabkan kejang. Ya, tuh itu sudah parah tuh kalau sudah sampai ke SSP. Nah, gangguan hematologi pada darah ya, bisa terjadi ikterus, topetik ya. Nah, asuhannya diapakan? Kalau pada maternal, pada ibu ya, itu lakukan ANC terpadu. Apa itu ANC terpadu? Nah, ANC terpadu nanti kalian habis ini praktek ya, habis ini kelahan, kalian belajar di situ yang namanya ANC terpadu di puskesmas rumah sakit tuh kalian diajarkan nanti bagaimana cara melayani orang. Kapan ANC harus dilaksanakan? Berapa kali dalam satu kali siklus kehamilan? Ya, ANC itu pada satu kali siklus kehamilan minimal dia harus melakukan ANC 4 kali. 1 kali trimester pertama, 1 kali trimester kedua, 1 kali trimester ketiga, dan 2 minggu setelah pemeriksaan pada trimester ketiga. Jadi trimester ketiga totalnya ada 2 kali. Ya, karena dia sudah mendekati persalinan. Gitu ya. Itu harus dilihat. Kenapa penting? Iya, karena ANC itu menentukan keadaan si ibu dan janin sehingga tidak sampai terjadi yang namanya infeksi. Tuh. Kemudian mungkin ibu memang sudah memiliki riwayat penyakit infeksi sebelumnya. Misal gonore, tahu gonore ya, kencing nanah itu, penyakit menular seksual itu juga bisa menularkan ke janin nanti ketika persalinan ya. Kemudian riwayat neonatal, itu misal bayi prematur, persalinan, Apgar skor, kelainan kognitif. Pemeriksaan fisiknya apa yang harus dicek? Pertama, pernafasan, sesek enggak, apneu enggak, merintih enggak? Kalian tuh saya ngomong-ngomong bahasa medis gini nih ngerti enggak ya? Apneu, retraksi, sianosis tahu enggak artinya? Habis ini turun lahan harus sudah tahu loh ya. Jadi apneu, sianosis itu nanti kalian itu jadi makanan sehari-hari itu kata-kata kayak gitu. Jadi harus ngeh ya. Jadi kalau ibaratnya mahasiswa itu ya ditulis di tembokmu situ biar hafal, bangun tidur melek dibaca lagi gitu ya. Sistem kardiovaskuler itu pucat, takikardi, capillary, refill, time lambat. Nah, itu juga harus ngerti takikardi, bradikardi, terus tahu. Ya. Pemeriksaan fisik, sistem neurologi atau syaraf. Nah, kayak hal-hal seperti itu harus di luar kepala ya, Dek ya. Kardiovaskuler berarti jantung, neurologi berarti syaraf, gastrointestinal berarti apa? Pencernaan, lambung. Lambung itu gaster itu lambung ya. Tuh. Apa aja yang mempengaruhi kalau sistem syaraf? Ada letargi tadi sudah ya.
Hipotonik itu dia gerakannya jadi lemes, tangisannya sampai melengking. Jadi kalau ada bayi tangisannya melengking itu salah, Dek. Maksudnya salah itu berarti ada sesuatu yang nggak beres pada keadaan si bayi itu, ya harus dicek. Kalau pada Gaster itu biasanya malas minum, muntah, kembung, diare. Sistem integumen biasanya terjadi luka, ya. Tuh. Kalau luka itu ya mesti infeksi kalau nggak ditangani, ya. Nah, pemeriksaannya ada apa? Kalau di rumah sakit ya dilakukan pemeriksaan DL. DL itu darah lengkap. Nanti kalau kalian di sini praktek di rumah sakit, Dek, tolong antar pasien untuk cek DL. Harus sudah connect kepalanya. DL itu apa? Darah lengkap. Ya. Tuh, CRP ini jarang kalau CRP. Kultur darah ini juga jarang. Feses kalau memang dibutuhkan urin ini yang sering biasanya urin lengkap. Gula darah yang sering, elektrolit SGO, SGPT juga sering. Ya, ini pemeriksaan untuk lihat fungsi dari hati. Nah, atau torak foto atau USG ini juga sering nanti kalian di rumah sakit, ya. Masalahnya ada apa? Pola nafas tidak efektif, nutrisinya kurang, ya, resiko tinggi itu bisa terjadi apa? Sangat berkurangnya cairan dan juga elektrolit. Prinsip intervensinya di rumah sakit ngapain? Cuci tangan, itu sudah pasti.